Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas kemonotonan fungsi. Pada bagian awal ini saya akan membahas kemonotonan fungsi secara umum. Jadi, kita mulai dari definisinya. Kalian bisa baca definisi kemonotonan fungsi di buku paket halaman 114, buku yang dipinjami dari perpus itu. Jadi, misalkan kita mempunyai fungsi Y sama dengan fx yang terdefinisi pada interval L, yaitu interval A kurang dari X kurang dari B. Nah, di sini L-nya itu seperti domain fungsinya. Nah, fungsi f akan dikatakan monoton naik jika X1 dan X2 ini ada pada L, sehingga pada keadaan X1 kurang dari X2 akan mengakibatkan fx1 kurang dari fx2. Ini ya, fx1 kurang dari fx2. Nah, sedangkan kita sebut fungsinya itu monoton turun jika X1 dan X2 pada L, di mana X1 kurang dari X2 menyebabkan fx1 lebih dari fx2. Maka kita katakan fungsinya turun. Kemudian ada istilah tidak naik dan tidak turun, itu merupakan lawan dari kata naik dan turun. Sama seperti kalau kita punya kata kurang dari, menggunakan tanda seperti ini kan ya anak-anak. Lawan dari kurang dari itu bukan lebih dari, tapi lebih dari sama dengan. Jadi kalau tidak kurang mungkin saja sama atau mungkin saja lebih dari. Nah, itu juga berlaku di sini. Jadi kalau dia tidak naik, maka keadaannya itu turun atau keadaan sama. Sehingga jika X1 kurang dari X2, maka fx1 lebih besar sama dengan fx2. Itu juga berlaku untuk tidak turun. Kalau tidak turun, X1 kurang dari X2 mengakibatkan fx1 kurang dari sama dengan fx2. Nah, tapi kita tidak akan membahas kemonotonan menggunakan definisi yang lumayan rumit ini. Kita akan menggunakan teorema kemonotonan. Menggunakan turunan pertama. Jadi misalkan fungsi fx itu kontinu dan dapat diturunkan pada interval yang kita tentukan. Nah, interval ini biasanya domain dari fungsinya. Jika turunan pertama dari suatu fungsi itu lebih dari 0, ya ini f aksen lebih dari 0, maka fungsinya kita sebut dengan fungsi naik. Sebaliknya, jika turunan pertamanya kurang dari 0, maka kita katakan fungsinya turun. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Contoh soalnya akan saya mulai dari soal aljabar, baru kemudian lanjut trigonometri. Untuk yang aljabar, bentuk soalnya seperti ini. Tentukan interval X agar fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 5 per 2 X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 merupakan fungsi naik. Dan untuk yang trigonometri, bentuk soalnya bisa seperti ini. Tentukan interval X agar fungsi Y sama dengan sin 2X plus 1 untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 merupakan fungsi naik. Sebentar saya ganti dulu fungsinya. Ini saya ganti menjadi kurang dari sama dengan. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan ya, kedua fungsi ini, satu fungsi aljabar, satu fungsi trigonometri. Di fungsi aljabar tidak ada domain yang disertakan seperti di trigono. Jadi kalau kita akan menentukan fungsinya monoton naik atau monoton turun, kita harus perhatikan domainnya. Domainnya seperti di teorema ini ada L. Nah, ini domain. Maka di fungsi trigonometri domainnya adalah ini. Nah, sedangkan pada fungsi aljabar yang di nomor 1, domainnya tidak dituliskan. Kalau tidak dituliskan, maka domainnya adalah semua X yang ada pada bilangan real. Nah, seperti itu. Kita bahas nomor 1, satu persatu. Nomor 1, tentukan interval X agar fungsi ini naik.
apapun yang mau ditentukan baik naik maupun turun, langkah pertama yang harus kalian tentukan adalah menentukan turunan pertamanya, F aksennya, atau boleh Y aksennya. Ini kan Y sama dengan Fx. Jadi kita tentukan Y aksennya atau F aksen X-nya. Turunan dari fungsinya Fx sama dengan X pangkat 3 min 5/2 X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Kita tentukan turunan pertamanya X pangkat 3 diturunkan jadi 3X kuadrat. Min 5/2 X kuadrat diturunkan jadi 5X. 2X diturunkan jadi 2, 3 diturunkan 0. Nah, kalau kita menginginkan suatu fungsi itu naik, maka kita harus membuat keadaan F aksennya itu lebih dari 0. Jadi F naik saat F aksen X-nya lebih dari 0. Kita lihat F aksen X-nya adalah 3X kuadrat min 5X ditambah 2. Nah, ini harus kita buat lebih dari 0. Kita akan mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Apapun bentuk soalnya, nanti kita akan memperoleh suatu pertidaksamaan untuk menentukan interval X agar fungsinya naik ataupun turun. Nah, untuk fungsi aljabar, kalian ingat kembali pertidaksamaan di materi matematika wajib kelas 10. Nah, misalkan seperti ini adalah pertidaksamaan kuadrat untuk menentukan interval X atau nilai X yang memenuhi 3X kuadrat min 5X plus 2 lebih dari 0. Langkah pertama kita faktorkan dulu bentuk kuadratnya. Kita faktorkan, kita buat dia menjadi sama dengan 0. 3X kuadrat berarti harus 3X, kita kalikan dengan X. 2 itu harus 1 kali 2. Kita tinggal pilih saja 2-nya diletakkan di belakang atau diletakkan di depan. Tapi ingat ya, hasil kalinya harus positif. Berarti pilihannya plus-plus atau min-min. Karena yang tengah min berarti harus min-min. Jadi kalau tengah min belakang plus, berarti tanda di faktornya harus min-min. Nah, kalau kita taruh 1 di sini, 2 di sini, nanti kita akan memperoleh min X sama min 6X. Ini kalau dijumlahkan jadi 7. Jadi peletakan yang ini kurang tepat. Kita tukar peletakannya. Kita taruh 2-nya di depan dan 1-nya di belakang. Sehingga kita punya min 2X ini. Min 2 kali X, min 2X, 3 kali min 1, min 3X. Jadi pas min 5X. Nah, dari sini kita memperoleh 3X min 2 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 2/3, atau X min 1 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 1. Nah, bilangan-bilangan ini, X sama dengan 2/3 dan X sama dengan 1, ini yang kita sebut sebagai pembuat 0. Pembuat 0 akan kita letakkan pada garis bilangan F aksen X. Jadi misalkan ini F aksen X. Nah, ini adalah garis bilangannya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. 2/3 kita letakkan. Di sini 2/3, di sini 1. Sehingga 2/3 dan 1 akan menjadi batas yang membagi garis bilangan dari negatif tak hingga ke tak hingga menjadi 3 bagian. Bagian kiri, tengah, kanan. Nah, dari 3 bagian ini kita harus melakukan uji titik. Di manakah daerah yang memenuhi lebih dari 0? Lebih dari 0 itu misalkan 1, 2, setengah. Nah, lebih dari 0 itu berarti daerah-daerah yang positif. Jadi kalau kita menginginkan suatu fungsi kuadrat lebih dari 0, seperti ini kan lebih dari 0, berarti kita harus melihat daerah yang
positif. Untuk menentukan kiri, tengah, kanan ini positif atau negatifnya, kita akan melakukan uji titik. Kita akan lakukan uji titik. Di sini uji titik. Uji titik artinya kita akan mencoba X sembarang yang akan kita substitusi ke pertidaksamaan ini. Biasanya yang mudah 0. 0 boleh digunakan sebagai uji titik asalkan 0 bukan batas yang kita peroleh. Seperti ini batasnya 2/3 dan 1, jadi 0 bukan batas. 0 itu letaknya di sini. Di sini ada 0. Nah, jadi 0 itu berada di daerah kiri. Kita akan menguji 0 ini pada pertidaksamaan yang akan kita tentukan. Berarti 3x kuadrat min 5x plus 2. Ganti x-nya dengan 0. 3x kuadrat berarti 3 kali 0 kuadrat. 0. Dikurangi 5 kali 0 berarti 0 ditambah 2. Maka kita peroleh hasilnya 2. Nah, karena 0 ini 0 berada di daerah kiri dan 0 ini menghasilkan bilangan positif, ini kan positif ya, maka daerah sebelah kiri ini kita tandai positif. Nah, setelah melewati batas, dia akan berubah tanda jadi negatif. Melewati batas 1, dia akan berubah tanda jadi positif. Nah, daerah yang kita pilih haruslah daerah positif. Daerah positif yang ini. Kita harus memilih daerah ini, daerah yang positif. Sehingga interval X yang memenuhi F aksen X lebih dari 0 adalah X kurang dari 2/3 atau X kurang dari 1. Nah, jadi fungsi F naik pada X kurang dari 2/3 atau X kurang dari 1. Nah, seharusnya kemonotonan untuk fungsi aljabar ini sudah dibahas di kelas 11 matematika wajib. Semoga dengan pembahasan ini kalian ingat, kita akan lanjut ke inti materi kita yaitu kemonotonan pada fungsi trigonometri. Fungsi yang kita punya adalah fungsi fx sama dengan sin 2x ditambah 1. Perhatikan domainnya adalah 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, langkah pertama tetap sama, kita tentukan dulu f aksen x-nya. Sin 2x turunannya sin adalah cos, sudutnya 2x, turunannya 2x adalah 2. Jadi sin 2x turunannya 2 cos 2x. 1 turunannya 0, tidak perlu kita tulis. Kemudian kita lihat kalau kita menginginkan F naik saat turunan pertamanya lebih dari 0. Berarti kita akan membuat turunan pertamanya 2 cos 2x lebih dari 0. Nah, 2 cos 2x, 2 yang di depan ini adalah pengali. Ini adalah pengali, maka kita bisa menuliskan 2 cos 2x lebih dari 0 menjadi lebih sederhana, yaitu cos 2x lebih dari 0. Sama seperti di aljabar, kita harus mencari nilai x agar cos 2x sama dengan 0. Ingat, nilai sudut berapa saja yang menyebabkan cosnya itu 0. Kalian bisa ingat nilai-nilai trigonometri sudut-sudut istimewa cos 90 itu akan menyebabkan nilainya 0. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 2x sama dengan 90. Dalam kasus
X-nya berada atau sudutnya berada di kuadran 1. Ya, jadi 2X-nya berada di kuadran 1. Selain berada di kuadran 1, memungkinkan nilai cos itu 0 jika sudutnya 270 derajat. Nah, sehingga kita punya nilai X 45 derajat karena 2X sama dengan 90 bagi 2, 45, atau 2X sama dengan 270 bagi 2 hasilnya 135. Nah, ternyata kalau ini saja yang kita masukkan ke dalam selesaian untuk X, nilai X yang kita peroleh itu 45 dan 135. Ini masih jauh dari domain yang kita punya 360 derajat. Maka kita harus mencari nilai X lain selain 90 dan 270 yang nilai kosinusnya sama dengan 0. Selain 90 dan 270 kita punya periodenya. Jadi setelah satu putaran dari 90 berarti nanti kita punya 360 plus 90. Jadi setelah satu putaran nambah 90 derajat sehingga nilai kosinus dari 450 ini hasilnya juga 0. Jadi di sini kita punya 450, kemudian satu putaran lagi dari 270, berarti 360 ditambah 270. Kita tambah 270. Kita punya 630 derajat. 630 derajat. Nah, kita hitung juga 450 dan 630 ini baru 2X. X-nya kita hitung. 450 bagi 2 berarti 225 derajat. 630 kita bagi 2 berarti 315 derajat. Nah, 4 macam nilai X ini akan kita taruh pada garis bilangan sama seperti di aljabar. Kita taruh pada garis bilangan. Garis bilangan aljabar akan mulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Sedangkan garis bilangan di soal kedua akan dimulai dari 0 derajat. Karena domainnya ditentukan dari 0 sampai 360. Jadi kita mulai dari 0 derajat, kita masukkan batas-batasnya. Batas yang pertama yaitu 45. Kita perkirakan saja ya, misalkan 45 di sini, ini 45 derajat. Kemudian di sini ada 135 derajat, ini juga batas. Kemudian ada 225 derajat. Dan yang terakhir ada 315 derajat. Nah, perhatikan anak-anak pada batas-batas ini, jika tanda yang kita gunakan di pertidaksamaan itu tanpa tanda sama dengan lebih dari atau kurang dari, maka batas ini akan mempunyai lingkaran kosong. Artinya 2/3 itu tidak akan kita masukkan di selesaian. Begitu juga dengan trigonometri. Karena pertidaksamaannya lebih dari, maka 45, 135, 225, dan 315 tidak akan kita masukkan di selesaian. Jadi lingkarannya kita buat kosong. Sedangkan 0 dan 360 lingkarannya kita buat penuh. Karena mereka kita masukkan ke dalam selesaian atau domain yang dibicarakan. Nah, setelah kita membuat garis bilangan dan menuliskan batas-batasnya, langkah berikutnya sama, yaitu uji titik. Uji titik, kalian boleh menguji titik sembarang asalkan bukan batas. Jadi untuk uji, kalian boleh menguji titik berapapun, X sama dengan berapapun, asalkan X tersebut bukan termasuk batas. Jadi bukan 45, bukan 135, bukan 225,
bukan 315. Bukan 0 juga, karena 0 juga batas, 360 juga batas. Kalian boleh menguji yang mudah, misalkan 90. Di sini ada 90. Kita boleh menguji 90 derajat. Kita masukkan ke pertidaksamaan ini, karena yang akan kita uji positif atau negatifnya itu dari bentuk kosinus 2x lebih dari 0. Jadi kita cek kosinus 2x. Berarti kosinus 2 kali 90, kosinus 180. Kosinus 180 itu nilainya negatif 1. Negatif 1 itu berarti bentuknya negatif, maka daerah yang di sini yang ada 90-nya akan bertanda negatif. Aduh, mohon maaf salah. Nah, akan bertanda negatif seperti ini. Di kanan kirinya melewati batas. Nah, ini melewati 45, maka dia akan bertanda positif. Negatif melewati 135 akan bertanda positif. Positif melewati batas 225 berarti negatif. Negatif melewati batas 135 berarti positif. Nah, daerah yang akan kita cari adalah daerah yang lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti daerah yang positif. Ini ya, lebih dari 0 berarti daerah positif. Kita arsir yang positif ini. Ini positif, dan ini juga positif. Maka selesaian dari pertidaksamaan kosinus 2x lebih dari 0 adalah 0 derajat kurang dari sama dengan, nah, karena domainnya tadi pakai sama dengan, dan ini di garis bilangannya lingkarannya penuh, 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 45 derajat, atau 135 derajat kurang dari x kurang dari 225 derajat, atau 315 derajat kurang dari x kurang dari sama dengan 360 derajat. 360 derajat pakai sama dengan, sama seperti 0 karena dia dimasukkan dalam domain yang termasuk selesaian sesuai domain dari fungsi asalnya. Ini kurang dari sama dengan 360, 0 kurang dari sama dengan x. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi f naik pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 45 derajat, atau 135 derajat kurang dari sama dengan kurang dari x, mohon maaf, salah. Kurang dari x kurang dari 225 derajat, atau 315 derajat kurang dari x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, dari sini semoga kalian bisa memahami cara penentuan interval x agar suatu fungsi itu monoton naik ataupun monoton turun. Setelah kalian memahami ini, silahkan dikerjakan latihan 5.2 yang ada di buku paket. Ini tugasnya, selamat belajar.